Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novana Ramazani dari kelas 3D3 Teknik Elektronika B, NRP 1103-181047, akan mempresentasikan tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di bidang pengelasan. Pengelasan merupakan penyambungan dua buah logam menjadi satu dilakukan dengan jalan pemanasan atau pelumeran. Dalam proses pengelasan, terdapat resiko atau bahaya karena sifat-sifat pekerjaannya seperti operasi mesin, listrik, api, radiasi busur las, asap las, dan ledakan. Selain itu, masih terdapat banyak bahaya-bahaya lainnya, seperti bekerja dengan alat yang tidak biasa digunakan, bekerja pada ruangan yang terbatas, adanya sambungan listrik atau gas yang kurang baik, maupun logam-logam panas. Presentasi ini bertujuan untuk mengenalkan macam-macam bahaya dalam proses pengelasan, menggambarkan pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam proses pengelasan, mengenalkan macam-macam alat pelindung diri yang dibutuhkan saat melakukan pengelasan, dan bermanfaat untuk memberikan wawasan kepada para pembaca mengenai bahaya dalam proses pengelasan agar bisa dihindari, untuk memberi wawasan kepada pembaca tentang pentingnya penerapan K3 dalam proses pengelasan, dan supaya pembaca mengetahui alat pelindung diri yang sesuai sehingga bisa menghindari resiko bahaya. Batasan masalah pada presentasi ini adalah penerapan K3 hanya di bidang pengelasan dan upaya pencegahan bahaya pada proses pengelasan secara umum. Keselamatan dan kesehatan kerja secara etimologis berarti upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja dalam keadaan selamat dan sehat. Di Indonesia, K3 diatur dalam undang-undang sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Lalu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang mana undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja, dan pada pasal 23 terdapat penekanan tentang pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, hingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Terkait pengelasan, terdapat teori ketiga pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada nomor per 02 Men 1982 tentang kualifikasi juru las di tempat kerja. Pada peraturan ini meliputi tentang penjelasan tentang pengujian juru las yang terdiri dari ujian teori dan ujian praktek, yang juru las ini dianggap terampil apabila telah menempuh ujian las dengan hasil memuaskan dan mempunyai sertifikat juru las. Kualifikasi dan sertifikasi keterampilan juru las merupakan salah satu upaya untuk memastikan pelaku pekerjaan memiliki keterampilan yang sesuai dan dapat bekerja sesuai dengan peraturan pekerjaannya, sehingga tidak menimbulkan bahaya atau kondisi tidak selamat. Pada proses pengelasan, banyak sekali hal-hal yang membahayakan dan perlu diperhatikan baik bagi juru las atau pekerja, mesin las listrik, dan orang-orang di sekitarnya, seperti adanya percikan bunga api yang dapat membahayakan pekerja dan dapat mengenai kulit, mata pekerja, atau mengenai bahan-bahan yang mudah terbakar, yang semua itu bisa mengganggu berjalannya proses produksi. Seperti yang terjadi pada pabrik kembang api yang terjadi pada tahun 2017 di Tangerang. Percikan api dari las menyebabkan kebakaran pada pabrik tersebut. Lalu ada asap las listrik dan debu beracun yang dapat membahayakan pekerja dan orang-orang di sekelilingnya. Asap tersebut dapat mengganggu proses pernafasan pekerja. Lalu ada efek radiasi sinar ultraviolet dan ultramerah las listrik yang dapat membahayakan kesehatan mata dan organ dalam tubuh pekerja maupun orang-orang di sekelilingnya. Berdasarkan jurnal teknik industri berjudul Identifikasi Penilaian Aktivitas Pengelasan pada Bengkel Umum dengan Pendekatan Job Safety Analysis, dijelaskan bahwa terdapat peringkat potensi bahaya pengelasan seperti pada tabel, yang mana ada tingkat resiko tinggi
Yang potensi bahayanya adalah terkena sinar ultraviolet dan inframerah yang dampak bahayanya dapat merusak mata dan kulit pekerja. Lalu ada asap pengelasan terhirup pekerja yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan percikan api yang mengenai benda yang mudah terbakar atau tabung gas yang dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran. Lalu pada resiko sedang, terdapat potensi bahaya tersengat listrik yang dapat menyebabkan pekerja cedera atau pingsan. Lalu ada potensi bahaya tubuh pekerja terkena percikan api yang menyebabkan luka bakar pada tubuh pekerja dan pekerja yang mengalami panas dalam ruangan tertutup yang menyebabkan pekerja mengalami dehidrasi dan pingsan. Lalu di kategori resiko yang rendah, terdapat beberapa potensi bahaya seperti terbentur atau tertimpa material, tertusuk material yang tajam, tangan terjepit, terjatuh, terpukul palu terak, tergores material tajam, terhirup debu material, dan tangan terkena logam panas. Yang dampak bahayanya dapat membuat pekerja mendapatkan luka memar ringan, luka pada tangan, tergores, batuk-batuk, maupun luka lainnya. Dari berbagai resiko dan bahaya yang bisa mengancam keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaan las, bisa dipahami bahwa pekerja harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai untuk meminimalisir resiko dan menghindari bahaya yang dapat mengancam keselamatan pekerja maupun lingkungan kerjanya. Untuk alat pelindung diri, seperti pada gambar, terdapat beberapa APD yang sesuai untuk melakukan pekerjaan las. Yang pertama ada pakaian kerja las atau apron, atau pada gambar disebutkan protective clothing. Pakaian khusus ini dirancang untuk melindungi tubuh pekerja dari percikan bunga api dan efek radiasi, sinar ultraviolet maupun ultramerah yang dapat membahayakan keselamatan kesehatan kerjanya. Lalu ada sarung tangan las atau welding gloves yang juga sama fungsinya seperti baju, yaitu untuk melindungi tangan dari percikan bunga api dan efek radiasi. Lalu ada sepatu las atau safety shoes yang berguna untuk melindungi kaki dari bunga api dan radiasi, dan juga untuk melindungi kaki pekerja dari material tajam dan material lainnya jika terjatuh. Lalu ada welding mask atau helm yang dilengkapi dengan dua kaca hitam dan putih yang berfungsi untuk melindungi kulit wajah dan mata dari efek radiasi sinar ultraviolet dan ultramerah yang dapat merusak kulit maupun mata pekerja, di mana sinar yang ditimbulkan dari las tidak boleh dilihat oleh mata secara langsung sampai dengan jarak minimal 16 meter. Lalu ada juga respirator atau alat bantu pernafasan yang digunakan untuk menjaga pernafasan pekerja agar tetap stabil saat melakukan proses pengelasan. Alat ini juga berupa masker yang dapat melindungi pekerja dari asap dan debu beracun yang bisa saja masuk ke paru-paru pekerja. Dengan menggunakan alat pelindung diri, pekerja las berarti telah menerapkan budaya kerja yang sehat dan selamat. Selain itu, untuk mewujudkan kondisi kerja yang selamat dan sehat, para pekerja harus memperhatikan keadaan sekitar, seperti posisi area pengelasan yang jauh dari bahan-bahan yang mudah terbakar dan meledak, seperti tabung gas, sehingga resiko kebakaran akibat percikan api yang mengenai bahan-bahan tersebut dapat dihindari. Lalu, tersedia pula P3K dan APAR sehingga jika terdapat kecelakaan kerja bisa segera dilakukan pertolongan sedini mungkin, dan karena pengelasan juga menimbulkan resiko kebakaran, diperlukan APAR yang bisa meminimalisir penyebaran api. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam bidang pengelasan terdapat berbagai risiko yang dapat membahayakan pekerjanya maupun lingkungan kerjanya seperti bahaya percikan api, sinar ultraviolet, dan sinar ultramerah, asap dan debu yang dihasilkan dari proses pengelasan. Lalu, untuk penerapan ketiga dalam bidang pengelasan sangatlah penting untuk dilakukan, karena dampak bahaya seperti kerusakan mata dan kulit, gangguan pernafasan pada pekerja, hingga kebakaran dan ledakan yang mengancam keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. Lalu, penerapan ketiga berupa penggunaan alat pelindung diri yang sesuai bagi pekerja, seperti penggunaan apron, sarung tangan, helm, safety shoes, dan respirator, serta memperhatikan area pengelasan sehingga tidak dekat dengan bahan-bahan yang mudah terbakar dan meledak. Untuk saran, hendaknya dalam setiap melakukan pekerjaan pengelasan las listrik,
Selalu memperhatikan dan mengutamakan keselamatan kesehatan kerja baik bagi pekerja itu sendiri maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap suatu proses produksi. Apabila terdapat oknum-oknum tertentu yang dengan sengaja melakukan tindakan melanggar tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang lain, haruslah dikenai sanksi yang sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.